Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Yuwanasari dari kelompok 4 Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan pengertian menyimak dan tujuan menyimak. Yang pertama adalah pengertian menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, apresiasi, dan evaluasi. Dalam artian lain, menyimak adalah kegiatan yang disengaja melalui proses mendengar untuk memahami bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan mendengar adalah kegiatan yang dilakukan hanya sekedar tahu tetapi tidak memahami bunyi bahasa yang dimaksud. Kemudian tujuan menyimak. Secara umum, tujuan menyimak ada dua macam, yaitu tujuan yang bersifat khusus dan tujuan yang bersifat umum. Tujuan yang bersifat khusus adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan oleh si pembaca melalui ujaran-ujaran. Namun, tujuan yang bersifat umum dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek tertentu yang ditekankan. Adapun tujuan menyimak menurut klasifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendapatkan fakta. 2. Menganalisis fakta. 3. Mendapatkan inspirasi. 4. Menghibur diri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anisya Rahmadani sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai jenis-jenis menyimak dan tahapan-tahapan dalam menyimak. Yang pertama yaitu jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang umum dan bebas terhadap suatu bahasan. Dan biasanya, bahan dari simakan itu adalah bagian-bagian terpenting saja atau bagian-bagian garis besarnya saja. Yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Baiklah, masuk yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam menyimak. Yang pertama, tahap mendengar dalam menyimak. Tahapan ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembaca saja. Jadi kita masih berada dalam tahap hearing. Yang kedua, yaitu tahapan memahami. Setelah kita mendengar, akan ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicara yang disampaikan oleh pembicara. Maka sampailah kita kepada tahap pemahaman. Yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Dalam tahapan ini, penyimak yang baik akan cermat dan teliti. Dan biasanya mereka akan cenderung lebih ingin mengetahui lebih dalam tentang menyimak di bagian ini. Terima kasih, akan saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hamidi Siregar. Saya akan menjelaskan tentang manfaat menyimak. Manfaat menyimak adalah dasar atau landasan belajar berbahasa. Dengan proses menyimak, seseorang dapat menguasai pengucapan fonem, kosakata, dan kalimat. Pemahaman terhadap fonem, kosakata, dan kalimat ini sangat membantu yang bersangkutan ke dalam berbagai kegiatan seperti berbicara, membaca, dan menulis. Nah, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa anak dapat berbicara setelah mereka menyimak dan mereka akan mengucapkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyimak berdasarkan tujuan menyimak. Nah, di sini tujuan menyimak berdasarkan tujuan menyimak secara umum ialah menyimak untuk belajar, di mana orang-orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ajaran sang pembicara. Nah, yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan akan menikmati setiap apa yang akan dia simak. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang dia simak. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati setiap dan menghargai apa-apa yang disimaknya. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak
bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan idenya dan gagasan-gagasannya. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Nah, yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dapat memecahkan suatu masalah. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.